Halo anak-anak, sekarang kita pelajaran kimia. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pelajaran kimia hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, untuk reaksi senyawa hidrokarbon itu ada 4. Yang pertama reaksi substitusi, yang kedua reaksi adisi, yang ketiga reaksi eliminasi, dan yang keempat adalah reaksi oksidasi. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk reaksi substitusi itu merupakan reaksi di mana terjadi pergantian atau pertukaran gugus dan tidak merubah ikatan. Dan pada umumnya reaksi substitusi ini terjadi pada senyawa alkana. Kemudian reaksi adisi. Reaksi adisi itu reaksi penambahan gugus dan juga terjadi pengurangan ikatan rangkap. Nah, untuk reaksi adisi, kalian ingat saja ada AD, A itu kan tambah. Jadi reaksi penambahan. Ini penambahan gugus dan terjadi pengurangan ikatan rangkap. Jadi misalkan senyawa yang pertama sebelum terjadi reaksi dengan misalkan dengan H2 atau dengan HCl atau HBr, itu senyawanya memiliki ikatan rangkap 2. Ketika bereaksi dengan senyawa tersebut, senyawa-senyawa halogen tersebut atau unsur-unsur halogen tersebut, terjadi pemutusan ikatan sehingga ikatan yang rangkap 2 akan menjadi ikatan tunggal. Ataupun juga ikatan rangkap 3 akan menjadi ikatan rangkap 2. Kemudian reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini terjadi pengurangan gugus dan penambahan ikatan rangkap. Jadi reaksi eliminasi ini adalah kebalikan dari reaksi adisi. Di mana adisi itu penambahan gugus, kalau eliminasi pengurangan. Ingat eliminasi. Ingat katanya eliminasi, berarti terjadi pengurangan gugus. Dan untuk reaksi eliminasi ini terjadi penambahan ikatan rangkap. Jadi kalau dari ikatan rangkap 2 akan menjadi ikatan rangkap 3, atau dari yang ikatan tunggal akan menjadi ikatan rangkap 2 dan akan menjadi ikatan rangkap 3. Kemudian reaksi oksidasi. Itu merupakan reaksi pembakaran di mana terjadi reaksi dengan oksigen. Jadi nanti proses reaksinya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalau sempurna nanti dia menghasilkan CO2, kalau tidak sempurna berarti dia menghasilkan gas CO atau karbon monoksida. Oke, kita lihat satu persatu. Oke, reaksi substitusi. Oke, reaksi ini hanya terjadi pada senyawa alkana, di mana seperti yang sudah kita lihat tadi pengertiannya, di mana reaksi substitusi itu terjadi pergantian atau pertukaran gugus dan tidak merubah ikatan. Jadi terjadi pergantian gugus dan tidak merubah ikatan. Kita lihat contohnya ini. Ini CH4 bereaksi dengan Cl2. Oke, di sini kita lihat strukturnya. C berikatan dengan 4H karena C akan stabil atau karbon ini akan stabil jika dia berikatan dengan 4 unsur. Kemudian di sini Cl2 berarti Cl ikat Cl. Oke. Di sini terjadi pemutusan ikatan antara C dengan H. Ketika terjadi pemutusan ikatan antara C dan H, posisi C itu dalam keadaan tidak stabil. Karena seperti yang sudah Ibu katakan bahwa C akan stabil jika berikatan dengan 4 unsur. Jadi kalau H ini terjadi pemutusan ikatan antara C dan H ini, maka posisi C tidak stabil. Dan di sini ikatan antara Cl dengan Cl juga terjadi pemutusan ikatan sehingga posisinya tidak stabil. Sehingga Cl yang ini akan berikatan dengan C, berikatan dengan karbon, sedangkan H akan berikatan dengan Cl. Oke. Sehingga akan menjadi CH3Cl ditambah HCl. Jadi sini hanya terjadi pergantian atau pertukaran gugus dan juga tidak merubah ikatan. Jadi kita lihat bahwa berawal dari ikatan tunggal dan berakhir tetap ikatan tunggal. Di sini hanya posisinya yang berubah. Terjadi pergantian atau pertukaran gugus.
di mana C dan H terjadi pemutusan ikatan, sehingga Cl akan masuk dan berikatan dengan C. Seperti ini, C akan berikatan Cl, sedangkan H yang ini akan berikatan dengan Cl yang ini membentuk HCl. Oke, yang berikut reaksi adisi. Oke, kalau reaksi adisi kan reaksi di mana terjadinya penambahan gugus. Oke, dan pada umumnya terjadi pada senyawa alkena dan alkuna. Kita lihat yang pertama, reaksi adisi dengan H2 dan juga unsur-unsur halogen lainnya seperti F2, Cl2, Br2, dan juga I2. Dan di sini terjadi juga pemutusan ikatan ya. Jadi kalau berawal dari ikatan rangkap 2 nanti dia akan berakhir dengan ikatan tunggal, atau dia berawal dengan ikatan rangkap 3 maka dia berakhir dengan ikatan rangkap 2 dan masih bisa terjadi reaksi lagi sehingga membentuk ikatan tunggal. Nah, kita lihat ini CH2 CH3 bereaksi dengan H2. Di sini ikatan antara CH2 dengan CH terjadi pemutusan ikatan sehingga posisi C, kedua C ini dalam keadaan tidak stabil. Karena seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa C akan stabil jika berikatan dengan 4 unsur. Di sini karena terjadi pemutusan ikatan sehingga posisinya tidak stabil, sehingga masing-masing C membutuhkan 1 elektron dari unsur yang mau berikatan dengan kedua C tersebut. Dan di sini juga terjadi pemutusan ikatan antara H dengan H, sehingga posisi kedua H ini juga dalam keadaan tidak stabil. Sehingga kedua H ini akan masuk dan berikatan dengan C yang satu, dan H yang kedua akan masuk dan berikatan dengan C yang kedua, sehingga akan menjadi CH3. Di sini kan awalnya CH2. Setelah berikatan dengan 1H akan menjadi CH3, dan CH ini ketika berikatan dengan H akan membentuk CH2. Sedangkan ini tetap karena dia tidak berikatan dengan unsur yang lain. Dan di sini kita lihat bahwa terjadi pemutusan ikatan, di mana ini yang berawal dari ikatan rangkap 2, dia berakhir dengan ikatan tunggal. Seperti ini. Jadi ini ada penambahan gugus dan terjadi pemutusan ikatan. Oke, penambahan gugus. Jadi di sini jumlah H-nya bertambah, sedangkan ikatannya berkurang dari rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Kemudian contoh berikut, CH2 CH3 bereaksi dengan Br2. Di sini juga sama seperti contoh yang pertama. Di sini terjadi pemutusan ikatan antara C dan C, dan kemudian terjadi pemutusan ikatan juga antara Br dan Br, di mana posisi dari C yang satu ini dan ini dalam keadaan tidak stabil, dan juga Br dan Br juga dalam keadaan tidak stabil, sehingga Br akan berikatan dengan C yang pertama dan Br yang ini akan masuk dan berikatan dengan C yang kedua. Dan di sini sudah terjadi, sini posisi C-nya sudah stabil karena sudah berikatan dengan 4 unsur yang lain, di mana berikatan dengan 2H, 1 Br, dan juga yang satunya berikatan dengan unsur C. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah CH2Br, CHBr, CH3. Dan di sini terjadi pemutusan ikatan dari ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Dan di sini ada pertukaran gugus fungsi, terjadi penambahan gugus fungsi. Br masuk dan berikatan dengan senyawa alkena ini. Oke, yang berikut reaksi adisi hidrogen halida, yang mana reaksi antara senyawa alkena dan alkuna dengan hidrogen halida, contohnya adalah hidrogen fluorida, hidrogen bromida, asam klorida, dan juga asam iodida. Jadi H ini bisa disebut dengan asam, bisa juga disebut hidrogen.
bisa asam fluorida, asam bromida, asam klorida dan juga asam iodida atau hidrogen iodida. Dan untuk reaksi adisi dengan senyawa dengan hidrogen halida ini berlaku aturan Markovnikov, yang mana mengatakan bahwa yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Jadi di sini yang dimaksud yang kaya akan makin kaya dan yang miskin makin miskin adalah unsur C yang mana berikatan dengan unsur H paling banyak. Jadi unsur C yang berikatan dengan unsur H paling banyak, dia akan mengalami suatu reaksi dan akan berikatan dengan unsur H yang lain. Jadi unsur H pada hidrogen halida itu akan masuk dan berikatan dengan unsur C yang kaya akan unsur H, atau yang kaya akan unsur H atau yang berikatan dengan unsur H yang paling banyak. Kita langsung lihat pada contoh reaksi ini. Ini CH2 CH3 bereaksi dengan HBr. Nah, di sini terjadi pemutusan ikatan antara CH2 dengan CH. Jadi ikatan rangkap 2 ini terjadi pemutusan ikatan sehingga posisi kedua C ini dalam keadaan tidak stabil. Karena C akan stabil jika berikatan dengan 4 unsur lain. Kemudian ikatan antara H dan Br juga terjadi pemutusan ikatan. Ketika terjadi pemutusan ikatan, H dan Br juga dalam keadaan tidak stabil. Nah, dan untuk aturan Markovnikov pada reaksi adisi hidrogen halida ini, unsur H cenderung berikatan dengan unsur C yang tidak stabil, yang mana berikatan dengan unsur H paling banyak. Jadi H dari HBr ini akan berikatan dengan unsur C yang mana berikatan dengan unsur H paling banyak. Jadi H akan masuk berikatan dengan C yang ini, sedangkan Br akan berikatan dengan C yang miskin H atau C yang berikatan dengan H paling sedikit, dengan H yang jumlahnya paling sedikit. Sehingga setelah reaksi akan terbentuk senyawa CH3, CHBr, CH3. Jadi sini terjadi pemutusan ikatan sehingga ikatan dari rangkap 2 akan menjadi ikatan tunggal dan membentuk senyawa CH3, CHBr, CH3. Di sini C yang kaya akan unsur H semakin kaya karena di sini ada penambahan unsur H. Sedangkan C yang miskin H akan semakin miskin karena dia tidak berikatan dengan unsur H. Karena H lebih cenderung berikatan dengan unsur C yang kaya akan unsur H. Kemudian ada aturan anti-Markovnikov. Ini merupakan kebalikan dari aturan Markovnikov dan ini hanya berlaku untuk HBr dan terjadi jika ada bantuan dari peroksida atau H2O2. Jadi untuk aturan anti-Markovnikov ini hanya terjadi pada HBr atau asam bromida jika ada bantuan dari peroksida. Nah, kita lihat contoh reaksinya. Di sini CH2 CH3 akan bereaksi dengan HBr dengan bantuan H2O2 atau peroksida. Kalau dengan bantuan H2O2, maka aturan Markovnikov ini tidak berlaku. Jadi yang berlaku adalah aturan anti-Markovnikov yang mana merupakan kebalikan dari aturan Markovnikov. Jadi H akan cenderung berikatan dengan unsur C yang miskin H dan Br akan cenderung berikatan dengan C yang kaya H. Nah, di sini juga terjadi pemutusan ikatan sama seperti contoh ini, sehingga posisi kedua C tidak stabil dan H dan Br juga terjadi pemutusan ikatan, sehingga H akan berikatan dengan C yang miskin H dan Br akan berikatan dengan C yang kaya H. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah CH2Br, CH2, CH3. Oke, seperti ini. Perlu diingat bahwa aturan anti-Markovnikov hanya terjadi pada
asam bromida dengan bantuan peroksida. Oke, berikut reaksi eliminasi. Jadi reaksi eliminasi ini terjadi pada senyawa alkana yang mana akan menjadi alkena atau alkuna. Kita langsung lihat contoh senyawa, contoh reaksinya. Di sini CH3, CH2, Cl. Di sini CH3, CH2, Cl. Nah, di sini kita lihat bahwa ikatan awalnya itu merupakan ikatan tunggal atau merupakan senyawa alkana. Tapi setelah mengalami reaksi eliminasi atau mengalami reaksi eliminasi, di sini ikatan tunggalnya akan menjadi ikatan rangkap 2. Nah, ketika ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap 2, maka di sini C akan memutuskan ikatannya dengan H, dan C yang kedua akan memutuskan ikatannya dengan Cl, dan cenderung berikatan antar kedua C ini. Sehingga posisinya tidak stabil, dan untuk stabil kedua C itu membentuk satu ikatan. Dan ikatan yang terbentuk adalah ikatan rangkap 2. Dan H dan Cl yang memutuskan ikatannya dari senyawa alkana dari kedua C tersebut akan berikatan membentuk HCl atau asam klorida. Jadi perlu diingat bahwa eliminasi berarti terjadi pengurangan gugus dan juga terjadi penambahan ikatan rangkap. Jadi di sini kita lihat bahwa dari tunggal menjadi ikatan rangkap 2 dan juga terjadi pengurangan gugus. Di sini kan awalnya ada H dan Cl. Tapi karena mengalami reaksi eliminasi, maka H dan Cl akan memutuskan ikatannya dan membentuk HCl. Dan karena posisi kedua C tidak stabil, maka membentuk ikatan antar kedua C tersebut. Kemudian reaksi oksidasi. Reaksi ini terjadi pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Kalau reaksi oksidasi berarti dia berikatan dengan unsur oksigen, berikatan dengan gas oksigen. Dan untuk reaksi oksidasi itu terjadi pembakaran sempurna dan juga terjadi pembakaran tidak sempurna. Nah, kita lihat contoh. Ini C2H6 ditambah dengan O2 membentuk CO2 ditambah H2O tambah energi. Dan persamaan reaksi yang setara adalah 2C2H6 tambah 7O2 membentuk 4CO2 tambah 6H2O. Jadi untuk reaksi oksidasi dan merupakan pembakaran sempurna, itu hasil reaksinya itu berupa karbon dioksida atau CO2 dan juga ada air serta ada energinya. Ingat baik-baik bahwa pembakaran sempurna berarti yang terbentuk adalah karbon dioksida atau CO2. Kemudian untuk pembakaran tidak sempurna, kita lihat bahwa ini reaksi antara C2H6 dengan O2 membentuk CO tambah H2O. Jadi kalau pembakaran tidak sempurna, maka yang terbentuk adalah CO atau karbon monoksida. Dan juga H2O. Jadi harus bisa bedakan bahwa untuk reaksi oksidasi atau reaksi dengan gas oksigen itu ada 2 pembakaran yang terjadi, ada pembakaran sempurna dan juga pembakaran tidak sempurna. Kalau pembakaran itu dikatakan sempurna jika yang dihasilkan itu merupakan CO2 atau karbon dioksida, dan pembakaran tidak sempurna jika yang dihasilkan adalah karbon dioksida atau karbon monoksida atau CO. Oke, sekian penjelasan dari Ibu yang berkaitan dengan reaksi yang terjadi pada senyawa hidrogen. Selanjutnya Ibu akan kirimkan soal latihan untuk kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Jika mengalami kendala silakan bertanya. Selamat pagi dan semangat selalu.